ajaran ini yang sedang akan kita akhiri bersama besok terima rapot itu ada 3 tema yang sudah diambil, yaitu kearifan lokal, suara demokrasi, dan gaya hidup berkelanjutan. Nah, sekali lagi mohon arahannya, mungkin dalam waktu yang tidak banyak ini bisa kita serap ilmu dari Bu Flora sebanyak mungkin dan arahan-arahannya tentunya. Begitu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu Flora dan Bapak Ibu. Mari kita belajar banyak di Bu Flora, terutama tentang B5. Untuk aku saya kembalikan ke Pak Rudi. Terima kasih Pak Budi untuk pengantarnya. Kita langsung ke pengantar dari Budir Kepala Sekolah, pada Budir Anton, dipersilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Flora, juga teman-teman tenaga pendidik yang ada di SMP Pangdul Dominico Savio. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih mewakili sekolah kepada Ibu Flora yang berkenan meluangkan waktu. Nyuwun pangapunten kalau malam hari ini harus dirusui teman-teman dari Dominico Savio. Dan juga untuk teman-teman semuanya, seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa memang menemui Bu Flora, menentukan waktu yang tepat untuk bisa mendampingi kita bersama dalam minggu-minggu ini itu tampaknya kesulitan, karena memang agenda Bu Flora sangat padat, termasuk juga ketika mendampingi calon guru penggerak dan penggerak-penggerak yang lain. Sedianya memang kami mengundang Bu Flora pada awal rapat kerja sekolah. Kami mengadakan rapat kerja sekolah mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Juni yang akan datang. Dan pada salah satu kesempatan di awal, sebenarnya memang kami ingin mengundang Bu Flora untuk bisa hadir secara langsung di Dominico Savio, memberikan masukan, pengarahan, kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurikulum Merdeka, terutama dalam proses penyusunan P5. Karena memang tahun yang akan datang, mau tidak mau, kita semua akan belajar mendampingi para peserta didik kelas 8 dan kelas 7. Dan waktu yang tepat dan disepakati memang pada malam hari ini secara virtual. Meskipun juga tidak semua bisa ikut karena ada beberapa yang ada kepentingan keluarga, ada beberapa kepentingan yang memang tidak bisa diwakilkan. Seperti Pak Bimo itu harus tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Namun saya yakin untuk teman-teman yang tadi sudah disampaikan Pak Budi, untuk koordinator proyek sekaligus juga koordinator proyek untuk kelas 7 dan kelas 8, saya kira nanti kita bisa belajar banyak untuk bisa merancang ke depan, terutama untuk kelas 8 dan kelas 7, karena memang 2 tingkat ini harus sudah kita mulai dari awal, termasuk juga nanti bagaimana saran dari Bu Flora, proses pelaksanaannya, apakah sistem blok atau dengan sistem yang lain. Memang diskusi kami itu masih sifatnya gagap-gagap, karena 1 tahun yang lalu juga kami belajar dengan situasi yang barangkali belum sesuai dengan yang diharapkan dari pemerintah, maksud dari kurikulum Merdeka itu. Maka mungkin dalam proses kita belajar bersama, sinau bareng malam hari ini, nanti kita bisa memperoleh pemahaman, lebih-lebih yang akan kita kerjakan kaitannya dengan proyeknya yang akan dikerjakan di kelas 8 dan kelas 7 yang akan datang. Untuk kelas 7 barangkali kita belajar dari pengalaman yang lalu, tetapi untuk kelas 8 dan juga menyongsong kelas 9, nanti teknis yang disarankan Bu Flora selaku pendamping kita, itu nanti seperti apa, mungkin kita bisa belajar bersama. Tentu juga pada malam hari ini, barangkali juga kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan Bu Flora kepada kami, kaitannya dengan penyiapan untuk menyongsong kurikulum Merdeka di tahun yang kedua ini, tentu sangat kami harapkan sehingga kami mendapatkan pemahaman, mendapatkan pencerahan, lalu juga punya gambaran apa yang nanti akan kami kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, terima kasih Bu Flora untuk waktunya.
dan juga teman-teman semuanya. Kita belajar bersama malam hari ini, meluangkan waktu yang seharusnya Bapak Ibu mungkin bersama keluarga, tetapi kita berupaya untuk bergabung dengan keluarga besar Dominico Savio untuk mendampingi para peserta didik dan juga memberikan nanti tanggung jawab dari orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya ke SMP Dominico Savio. Maka terima kasih dan mohon maaf kalau mungkin waktunya, ya ini waktu yang kita paskan. Kita pas-paskan malam hari ini adalah waktunya pas, sehingga nanti tanggal 26 sampai dengan 28 kita bisa berproses bersama, sehingga kita punya rancangan besar untuk 1 tahun ke depan, atau bahkan mungkin untuk 2 atau 3 tahun yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Rudi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Deranton untuk pengantarnya. Dari Bapak Ibu, kita langsung saja ke Bu Flora untuk mendapatkan pembimbingan dan pengarahan berkaitan dengan rencana tahun ajaran depan. Kepada Bu Flora, dipersilakan. Terima kasih Pak Rudi, selamat malam Bruder, Bapak Ibu Guru. Mohon maaf ini listrik di rumah saya mati. Selamat malam. Tiba-tiba mati. Ya, wes semoga saja ini nanti lancar. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila mengganggu waktu istirahatnya panjenengan Bapak Ibu, dan ini memang apa istilahnya mencari sela-sela waktu ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf sekali mengganggu istirahatnya Bapak Ibu yang harusnya istirahat di rumah, bercengkrama dengan anak-anak, dengan istri, leyeh-leyeh seperti itu ya Bapak Ibu, tapi terpaksa harus berada di ruang virtual. Saya mohon maaf sekali apabila mengganggu kenyamanan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat kembali, istilahnya ini saya akan merefleksi ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Mohon maaf kalau sinyalnya agak jelek. Ampun. Kita akan merefleksi refleksi dari IKM atau implementasi kurikulum merdeka yang telah panjenengan laksanakan. Ini saya hanya nanti dipikirkan lagi aja ya. Ini hanya kita refleksi, bukan berarti saya memberatkan Bapak Ibu dalam nanti istilahnya ngabut-ngabuti pikir, tetapi karena mau raker, ini kesempatannya raker ya Bapak Ibu ya, katanya Pak Budi kan besok Senin, Selasa, Rabu itu raker, maka mungkin ini bisa dijadikan bahan untuk perencanaan tahun ajaran yang berikutnya. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu karena selama 3 minggu ini waktunya nggak ada, saya bahkan ada sekolah yang tidak bisa saya dampingi padahal mau akreditasi ini. Waktu saya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore harus berada di depan laptop. Seperti itu, nggak bisa beranjak. Saya mohon maaf sebelumnya. Yang saya tekankan di sini nanti tolong dibawa lagi ke raker untuk ATP Bapak Ibu ya, untuk alur tujuan pembelajaran itu mohon ditinjau kembali untuk Domsaf, mengingat Domsaf itu ada anak-anak yang CB atau cerdas istimewa. Jadi ATP-nya tolong direview kembali apakah sudah betul ATP-nya, mumpung ini yang kelas 7 bisa direview dan bisa direvisi ATP-nya. Yang kedua, modul ajarnya. Modul ajar yang paling utama adalah komponen tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmennya. Apakah asesmennya sudah menggambarkan tujuannya dan juga ada di dalam kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi, tentunya kemarin sudah kita berworkshop. Yang keempat, asesmen. Di sini asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif, di mana kalau asesmen formatif itu untuk mengetahui perkembangan atau mengetahui proses pembelajaran kita itu sudah berlangsung tepat atau tidak. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen yang dipakai untuk mengukur tujuan pembelajaran. Seperti itu,
tujuan pembelajaran. Jadi asesmen sumatif itu tidak di akhir semester, juga bukan di akhir tahun, tetapi di akhir setiap tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalkan Bu, boleh enggak asesmen sumatif itu, misalkan seorang guru olahraga, asesmen sumatif itu tidak tertulis, boleh. Jadi tergantung tujuan pembelajarannya apa di situ, mencantumkan apa, itu yang menjadi nanti yang menjadi tagihannya. Misalkan kalau di IPA itu seperti dulu saya contohkan, mungkin jenengan masih ingat, kalau misalkan di situ adalah mengetahui bahwa fotosintesis menghasilkan amilem dan kegiatan pembelajarannya adalah eksperimen percobaan sak, maka itu tidak bisa diteskan Bapak Ibu, itu bisanya diunjuk kerja. Berarti nanti di tujuan itu asesmennya adalah unjuk kerja, seperti itu. Nah, terus kalau semesteran gimana Bu? Kalau semesteran itu kebijakan sekolah masing-masing. Monggo mau dilaksanakan semesteran boleh, mau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Karena pada dasarnya sudah terekam di setiap tujuan pembelajaran. Jadi nilainya sudah ada di setiap TP. Terus yang diteskan apa di setiap semester atau di akhir tahun? Yang diteskan adalah TP-TP yang membutuhkan konfirmasi. Jadi kalau misalkan dalam satu semester ada 5 TP, ya ada 5 TP, terus kemudian di TP2 dan TP4, siswa kita itu membutuhkan konfirmasi atau membutuhkan pengulangan lagi. Maka yang dikeluarkan di soal adalah TP2 dan TP4. Terus nanti masuknya nilai di mana Bu? Masuknya nilai ada di TP2 dan TP4, seperti itu. Jadi bukan keseluruhannya. Nah, nanti baru di rata-rata semua TP. Jadi tidak menggunakan rumus seperti kurikulum 13 lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bu, boleh enggak misalkan asesmen formatif karena dia berada di tengah-tengah, misalkan seperti diskusi, presentasi, itu dijadikan sebagai acuan untuk menentukan keberhasilan TP. Silahkan, ya, silahkan. Jadi nanti di satu anak itu akan mempunyai satu nilai saja dari rata-rata semua TP. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang tanyakan, silakan langsung aja. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau, Bu, kalau misalkan, karena begini ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ulangan semester asesmen sumatif yang di akhir semester itu akan memberatkan siswa. Ya, seperti itu. Jadi yang diujikan atau yang diteskan adalah TP-TP tertentu yang butuh konfirmasi saja. Bu, butuh konfirmasi KB, ya wes dilakukan KB gitu. Jadi monggo silahkan dikembalikan lagi kepada gurunya masing-masing. Ya, kembalikan kepada gurunya masing-masing TP-TP mana yang nanti akan menjadi dikonfirmasi nilainya di akhir semester. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, tentang kokurikuler. Ini kita masuk ke kurikuler. Kokurikuler atau P5. Ya. Kita tentunya sebelum masuk ke hal-hal yang lebih rigid, nah di kokurikuler ini kita akan banyak menemui, ini memang hal baru ya Bapak Ibu ya, hal baru. Jadi kita tentukan temanya dulu, kita mau mengambil tema apa. Bu Flora mau ngambil tema sama seperti tahun kelas 7 yang kemarin untuk kelas 7, boleh enggak Bu? Boleh, enggak apa-apa. Toh anak-anaknya atau siswanya sudah berbeda, enggak apa-apa. Ya, terus kemudian topik. Nah, ini topik ini yang menarik Bapak Ibu. Topik itu menarik. Silahkan kalau lebih bagus lagi, kalau misalkan kita melemparkan isu kepada siswa-siswa kita, biar anak-anak sendiri yang memilih topiknya, itu lebih bagus.
Ya. Terus kemudian dimensi elemen dan subelemen. Nah, ini kita tentukan dulu. Kalau jenengan mau ribet, ya ini. Kalau jenengan mau ribet, ya ngambilnya banyak, dimensinya banyak. Tapi jenengan kalau mau sederhana saja lah Bu, buat latihan dulu. Enggak apa-apa, dimensinya cukup 2, elemennya cukup 1, subelemennya 1. Sudah gampang banget itu. Nah, ini dimensi, elemen, subelemen itu nanti monggo silahkan jenengan pilih sendiri. Ya, jenengan pilih sendiri. Nah, nanti untuk yang kelas 8 bisa melanjutkan tema yang lain seperti itu. Kalau yang kelas 7 mau mengulang tema yang kemarin dipakai untuk kelas 7, yang sekarang naik kelas 8, silahkan, enggak apa-apa, boleh. Topiknya mau diganti, boleh juga. Tapi saran saya untuk dimensi, elemen, dan subelemen cukup 2 dimensi saja, 2 dimensi yang kita kembangkan. Elemen itu bagian kecilnya. Contoh misalkan berakhlak, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah, di situ ada elemennya akhlak kepada alam, akhlak kepada sesama, terus toleransi. Nah, itu diambil 2 saja elemen. Atau mau kalau diambil 1 elemen juga enggak apa-apa. Ambil 1 elemen, nanti subelemennya ambil 1 saja. Karena nanti semakin banyak panjenengan ngambil elemen dan subelemen, maka penilaiannya menjadi lebih banyak, seperti itu. Ya, perlu dipahamkan. Ya, itu perlu dipikirkan ini yang jadi koordinator proyek. Terus kemudian modul P5, jurnal fasilitator, dan rubrik asesmennya bagaimana, mungkin rapotan yang ini, ya rapotan yang kelas 7 ini, ya wis Kak Popo, seadanya. Kemarin saya ada di telepon, Bu Flora ini mintanya sangat berkembang semua. Ya saya pikir, lah KOSP-nya ngomongnya gimana? Saya kembalikan ke KOSP-nya, di KOSP nggak ada. Lah kok bisa? Ini bukan binaan saya ya. Lah kok bisa KOSP-nya nggak ada? Kan harusnya ada. Jadi kalau di dalam KOSP itu sudah ada seperti ini, jadi sampai asesmennya. Nah, seperti itu. Domsaf kan tidak ikut rapot ya Pak Budi? Mute Pak. Masih di mute. Tidak ikut Bu. Tidak ikut, ya. Ya, tidak ikut, tidak apa-apa. Nanti bisa dikembangkan rapot yang lain. Oke, saya ke ini dulu. Nah, ini ya ilustrasinya ya Bapak Ibu ya. Ini ilustrasinya. Kalau misalkan ini saya ilustrasikan kelas 7. Ini saya ilustrasikan kelas 7. Ya. Maaf, ilustrasinya belum keluar Bu. Oh, ilustrasinya belum keluar. Ntar saya stop share dulu. Ini sampun? Sampun. Ya. Oke. Nah, ini misalkan di kelas 7 itu terbagi menjadi 3 proyek. Ini sebenarnya kemarin waktu pertemuan koordinator proyek di SMP Domsaf itu sudah saya sampaikan. Mungkin ini biar semua lebih tahu. Jadi proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Nah, di dalamnya itu kan berarti misalkan ya, ini di dalamnya itu ada koordinator bersama tim modul ditambah fasilitator. Jadi namanya itu semua sudah namanya fasilitator semua Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ilustrasinya ini. Ilustrasinya. Nah, jumlah guru kelas 7 15 guru. Ya. Jumlah kelas 7 9 kelas. Jumlah tiap kelas 5 kelompok. Jumlah kelompok tiap kelas 5 kelompok. Bu, apakah harus 5 kelompok? Tidak. Monggo diatur sendiri.
Terus kemudian jumlah kelompok keseluruhan berarti 9 dikali 5, ya toh? Karena ada 9 kelas, setiap kelas 5 kelompok, berarti ada 45 kelompok. Nah, setiap proyek, ya, jumlah fasilitator setiap proyek itu ada 15 fasilitator. Berarti 15 guru tadi, Bu. Betul, 15 guru tadi adalah fasilitator semua. Namanya fasilitator. Nah, fasilitator itu kan terbagi jadi 3 ya. Terdiri dari tim modul dan semua guru kelas 7. Jadi semua guru kelas 7 itu masuk menjadi tim fasilitator. Maka tidak ada yang nganggur nanti. Nah, setiap fasilitator mendampingi 3 kelompok proyek. Karena 45 kelompok, ada 45 kelompok dan ada 15 fasilitator. Ya. Maka setiap fasilitator itu dia menangani setiap fasilitator dia akan mendapat 3 kelompok proyek. Ya, setiap fasilitator mendapat 3 kelompok proyek. Jadi begini, misalkan dalam 7A, di 7A itu ada dibuat 5 kelompok. Berarti nanti 7A yang masuk di 7A untuk memfasilitasi 7A, kelompok 1, 2, 3 itu Pak Budi misalkan, seperti itu. Terus di kelas 7A yang kelompok 4 dan 5 serta 7B misalkan seperti itu ya, atau dibuat saja satu kelas 6 kelompok lah, 3 Pak Budi dan Pak Rudi di situ. Berarti nanti Pak Budi memfasilitasi 3 kelompok, misalkan kelompok 15 anak, kelompok atas nomor 1 sampai dengan nomor 15 ini nanti akan diamati Pak Budi dari awal proyek sampai dengan akhir proyek. Ya, awal proyek sampai dengan akhir proyek, Pak Budi yang menyampaikan, Pak Budi yang mengasesmen. Jadi semua yang mengajar di situ adalah Pak Budi dan Pak Rudi gantian. Seperti itu. Jadi anak, ya, si anak nomor absen 1 sampai dengan 15 ini, 1 sampai 15 ini tidak lepas dari penilaiannya Pak Budi. Jadi Pak Budi itu terus kemudian Pak Rudi menilai dari nomor absen 16 sampai dengan nomor absen 30. Seperti itu. Oke, pemahaman ini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, tidak ada? Oke ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Terus kemudian jumlah tim penyusun modul. Tadi ada 15 fasilitator. Ya, ada 15 fasilitator karena gurunya ada 15. Kemudian ada 3 proyek, berarti ada 5 fasilitator yang tugasnya adalah menyusun modul. Ya, 5 fasilitator tadi tugasnya menyusun modul dari membuat PPT, membuat LKS, membuat rubrik, membuat macam-macam itu yang merencanakan 5 fasilitator tadi. Jadi bekerja di situ. Proyek 1 5 fasilitator, proyek 2 5 fasilitator, proyek 3 5 fasilitator. Jadi 5 orang ini khusus untuk membuat modul. Gitu ya Bapak Ibu J. Ya. Apakah dia fasilitator? Iya, di dalam kelas dia nanti juga akan mengajar. Seperti itu. Nah, ini saya lihat di beberapa SMP itu cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi supaya pemahamannya sama, biasanya misalkan di modul 1. Modul 1 itu nanti seperti ini, virtual seperti ini, ada acara virtual seperti ini, kemudian berembuk dulu, 5 fasilitator ini berembuk dulu, kamu buat si A membuat PPT, si B merencanakan rubrik, si C apa, sudah dibagi. Setelah itu
Setelah selesai modul itu jadi clear, semua guru kelas 7 berkumpul. Ya, semua guru kelas 7 berkumpul. Yang membuat modul memahamkan proyeknya sampai dengan langkah-langkahnya yang akan dilakukan apa. Dipahamkan di situ dengan 10 fasilitator yang lainnya. Sehingga manakala kelas 7A yang dipimpin Pak Budi tadi memberikan materi PPT tentang pilah sampah, 7J atau 7K juga yang diberikan oleh Bu Valen misalkan, diberi oleh Bu Valen juga hari itu PPT-nya pilah sampah. Seperti itu. Jadi dalam satu hari itu pembelajarannya dari 7A sampai dengan 7K meskipun diberikan oleh orang lain tetapi PPT-nya sama, LK-nya sama, lembar diskusinya sama, penilaiannya sama, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau dipahamkan lagi enggak? Enggak ada ya? Jelas ya? Oke, berarti 15 guru ini tidak ada yang nganggur saat proyek, tidak ada yang nganggur karena dia memfasilitasi kelas masing-masing atau kelompoknya masing-masing. Bu, lah terus kan ada Pak Rudi sama Pak Budi dalam satu kelas. Terus saya ngei sopo Bu, mosok separuh Pak Rudi, separuh Pak Budi. Itu diselesaikan secara adat. Mau pertemuan pertama Pak Budi dulu, nanti hari berikutnya baru Pak Rudi, boleh silahkan. Seperti itu ya. Oke, Bu, lah kan ngajar kelas 9 dan kelas 8, monggo. Kemarin sudah ada rancangan saya ngobrol-ngobrol sama Pak Budi, Bu, nanti saya pengennya saya jadikan satu Bu, kelas 7 sama kelas 8, proyek saya jadikan satu dalam minggu yang sama, monggo. Itu meringankan panjenengan. Ya, meringankan panjenengan. Nanti kalau misalkan jalan satu semester ternyata dirasa kurang nyaman, mau diganti silahkan, enggak apa-apa. Bu, KOSP-nya nanti ganti, enggak apa-apa. KOSP itu bisa sewaktu-waktu ganti, enggak apa-apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa merasakan kenyamanan itu panjenengan. Nah, itu sampai di situ ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Tidak ada. Nah, ini sudah ada tugasnya. Tugas koordinator proyek dan tim modul ini yang 5 orang tadi. Ini yang 5 orang tadi, ya, membuat modul proyek, membuat bahan ajar berupa PPT, artikel, bahan bacaan, wacana. Jadi kalau misalkan artikel tentang limbah berbahaya, artikel yang dibaca oleh kelas 7A sama dengan artikel yang dibaca kelas 7K. Karena artikelnya yang membuat satu orang, satu tim ya maaf, satu tim. Nah, membuat asesmen formatif. Lah, asesmen formatif itu yang berada di tengah-tengah pelaksanaan P5. Ada pertanyaan pematiknya, refleksinya, LKPD, penilaian diri, penilaian antar teman, angket, kuis, tergantung alurnya ya. Membuat format jurnal pelaksanaan aktivitas P5, membuat jurnal fasilitator, mengenai catatan perkembangan peserta didik, membuat asesmen sumatif, memfasilitasi proyek, tadi otomatis sebagai fasilitator, mengolah hasil asesmen P5. Nah, kalau sudah selesai penilaian dari 10 fasilitator tadi, masuknya yang mengolah nilai siapa? Yang mengolah 5 orang ini yang menjadi tim modul tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tugas fasilitator, memperhatikan kebutuhan dan minat belajar peserta didik, memberikan kesempatan peserta didik terlibat dalam perencanaan dan pengembangan proyek, memberi ruang kepada peserta didik untuk mendalami isu atau topik, berkolaborasi dengan seluruh pihak. Jadi panjenengan bisa berkolaborasi dengan pihak luar, misalkan contoh,
kemarin SMP 5 itu apa ada apa ya, acara apa itu bekerja sama dengan SMK Kimia Industri, itu dia mengolah apa ya, lupa saya. Ya, itu misalkan seperti itu, panjenengan bekerja sama dengan pihak luar, misalkan panjenengan mau tentang pembulian, mau bekerja sama dengan pihak apa ini, Polres, ya, atau jenengan mau bekerja sama dengan depan sekolahan itu kan ada rumah sakit tentara. Nah, bekerja sama dengan rumah sakit tentara, boleh tentang gizi buruk atau apa, tentang obesitas. Kalau di Domsaf kan kebanyakan obesitas, anak-anak tidak bisa makan sayur, ya toh, tidak makan sayur. Bangunlah jiwa raganya menentukan menu sehat dan makan makanan sehat selama 3 bulan, gitu aja. Bagus, Pak. Ya, terus ini ya, ini tugas-tugasnya seperti itu. Kemudian ini contohnya ya, ini contohnya misalkan ini modulnya SMP 40, ini modul jadul. Jadi ini misalkan ini kelihatan ya Bapak, Bu? Kelihatan Pak, Bu? Kelihatan, Bu. Ya, takutnya tidak kelihatan ini. Saya cepat aja. Jadi misalkan seperti ini modulnya ya, ini modul sederhana. Ini tujuan proyek di sini ya. Menjaga pentingnya tujuan proyeknya ini sudah saya rubah, yang tak kasih merah ini sudah saya rubah. Mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental, rohani, serta berupaya menyeimbangkan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Ini temanya dia bangunlah jiwa raganya, terus mengambil 2 dimensi, tapi di sini belum ada elemennya yang mau diambil. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini tujuan pertama, saya ambil tujuan pertama ini. Tujuan ini modul project, tujuannya ini tahapnya apa saja. Di sini ada refleksi awal, ada diskusi, kemudian ini ada meal plan, terus di sini ada asesmen formatif. Nah, di sini ada asesmen formatif tentang menjaga kesehatan mental dan fisik. Berarti nanti ada asesmen di sini. Ya, ada asesmen. Kita lihat yang asesmennya. Di sini ada asesmen sumatif. Ya, kita kasih tanda. Nah, ini tuh aktivitas pertama adalah mengenal tujuan dan tema proyek itu harus dikenalkan. Orang tiba-tiba, wah, ini bullying adalah lah, apa kan gitu. Dikenalkan dulu proyeknya apa, temanya bagaimana, terus kemudian apa saja yang nanti dinilai. Jadi semua yang tentang proyek yang akan dilakukan anak-anak itu apa saja. Nah, ini persiapannya fasilitator menyiapkan wacana atau bacaan memuat permasalahan di sekolah atau di sekitar sekolah masyarakat sesuai tema yang dipilih. Nah, temanya apa? Ya, fasilitator membuat pertanyaan pemantik dan pertanyaan substantif mengenai kesejahteraan diri peserta didik yang mencakup kesehatan mental dan fisik. Bu, lagi kok sing nyiapke pertanyaan, sopo sing nyiapke pertanyaan itu adalah tim modul, Bapak Ibu ya, yang membuat pertanyaan tim modul. Tenang saja. Ya, semua nanti dapat kejatah. Nah, ya pada waktu pelaksanaannya fasilitator memperhatikan kebutuhan dan minat belajar peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Ini sudah dilakukan oleh BK. Fasilitator menyajikan wacana atau bacaan yang memuat permasalahan lingkungan sekolah atau sekitar sekolah dan masyarakat. Nah, ini yang menyajikan bacaannya seperti yang saya katakan tadi, bacaannya dari 7A sampai 7K sama bacaannya. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian ini menentukan asesmen formatif. Peserta didik boleh enggak Bu menentukan asesmen formatifnya? Boleh. Enggak apa-apa. Ya. Karena memang
apalagi kalau anak-anak domsa, saya yakin pasti sudah di atas rata-rata. Jadi mereka sudah bisa diajak berpikir gimana ya mengajak mereka untuk berpikir kritis. Saya kira sangat bisa sekali. Ini baru eksplorasi isu dan sebagainya. Oke, langsung saya ke sini Bapak Ibu. Ini tadi tujuannya pertama adalah ini ya, mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan. Nah, ini nanti masuk ke bentar. Ini ya tadi kalau yang elemen gitu ya. Nah, ini masuk ke jurnal fasilitator. Nah, ini jurnal fasilitator tadi, rubriknya belum saya buka ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Evaluasi P5 ya ini. Begini. Udah mati semua, Pak. Oh, ini aja di sini ada. Oke, ke sini ke jurnal fasilitator. Ke jurnal fasilitator. Tadi Pak Budi kan ini ya, sub elemennya ini mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental dan rohani. Ini tadi ada di sini Bapak Ibu. Ada di tujuan. Ya, ini diambilkan dari sub elemennya aja. Paling gampang tujuan itu ngambil dari sub elemen. Ya. Kemudian di jurnal fasilitator Pak Budi tadi punya 15 anak sebagai tanggung jawabnya. Ya, 15 anak sebagai tanggung jawabnya. Nah, di jurnal fasilitator ini dicatat setiap melakukan asesmen Bapak Ibu. Jadi kalau asesmen formatif misalkan ya, berdasarkan pengamatan diskusi. Nah, ini di sini berarti ada lembar pengamatan diskusi. Ya, ada lembar pengamatan diskusi pada aktivitas 1 cukup lengkap. Nah, tulisannya hanya seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti akan menjadi nilai. Nilainya di mana? Nilainya di asesmen sumatifnya. Menjadi nilai P5-nya seperti itu. Di sini ada pengamatan diskusi pada aktivitas 1. Berarti kalau ini dapatnya dari mana Bu Flora? Ini dapatnya dari modul. Nah, di modul ini di aktivitas 1 ada diskusi nih. Ada diskusi terkait kesehatan mental. Larinya kemana? Larinya ke sini. Nah, ke sini. Bu, kok yang menentukan lengkap, cukup lengkap, itu siapa? Semua yang menentukan adalah tim dari modul tadi. Rubriknya yang buat siapa? Ya tim. Seperti itu. Rubrik untuk apa? Untuk pengamatan diskusi. Nah, pengamatan presentasi. Nah, hasil LKPD aktivitas 2, hasil refleksi aktivitas 3. Nah, ini yang membuat LKPD, pengamatan presentasi, rubriknya yang membuat adalah tim fasilitator, tim modul seperti itu. Nah, ini nanti yang memberikan penilaian, karena Pak Budi punya tanggung jawab 15 orang, jadi yang sing dinilai ya mong 15. Ndak orang yang lain, dari mulai awal aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 3 misalkan. Itu Pak Budi memberikan catatan. Nanti tambah lagi aktivitas berapa, orangnya sama enggak? Ya sama, yang diamati tetap sama orangnya, siswanya sama, seperti itu. Jadi tidak ada ganti setelah mengamati Agus, nanti hari lain pindah ke 7B mengamati Susilo misalnya seperti itu salah ya Bapak Ibu ya, itu salah. Jadi kalau yang ya di situ terus, nggak boleh kemana-mana ya, nggak boleh kemana-mana. Jadi tahu perkembangan anak itu memang benar-benar ini
perkembangan sikapnya teramati seperti itu dari awal proyek sampai akhir proyek. Oke, lah ini rubrik yang saya katakan tadi, ya. Di sini ya rubrik ya yang saya katakan tadi. Sub elemennya adalah merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Ini sub elemen. Ini sub elemen ini ada di BSKAP 009. Jadi jenengan silahkan pilih. Jangan memilih sub elemen banyak-banyak. Pesan saya gitu. Kalau jenengan memilih sub elemen banyak-banyak, akibatnya nanti rubriknya jadi banyak. Karena setiap sub elemen itu harus diterjemahkan dalam sebuah kegiatan. Oke ya, ini ya. Indikatornya ini mengidentifikasi pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani mental berupaya menyeimbangkan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Ini tadi tujuannya Bapak Ibu yang pertama. Saya contohkan cuma satu aja, nanti daripada mumet. Indikatornya apa? Nah, indikatornya mengidentifikasi ini, terus menyeimbangkan aktivitas fisik dan mental dan ibadah. Ini mengidentifikasi, ini baru mengidentifikasi. Di sini kan mengidentifikasi, terus baru ini menyeimbangkan aktivitas. Nah, asesmen formatifnya apa? Rubrik diskusi sama rubrik presentasi. Ini yang membuat siapa Bu? Yang membuat tim modul seperti itu. Pelan-pelan aja enggak apa-apa Bu, Pak. Jenengan aktivitasnya yang sederhana, enggak apa-apa. Tidak usah memberatkan diri sendiri, ya, karena hidup ini sudah berat. Ya, terus kemudian LKPD, terus lembar refleksi. Nah, ini dilihatnya dari mana, Bapak Ibu? Ini dilihatnya dari modul. Ya, ini dari modul sini tadi, di sini aktivitas 1 seperti itu. Ini yang pembuat tim modul. Besok pasti akan dapat semua. Oke, ini ya aktivitas 1. Kemudian di sini kan aktivitasnya diskusi dan presentasi, ya Bapak Ibu. Nah, terus rubrik diskusinya bagaimana? Nah, ini rubrik diskusinya seperti ini, misalkan mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan. Ini asesmen formatif tadi. Misalkan ada 10 unsur yang harus teridentifikasi. Apakah dia dalam si Agus Basuki tadi bisa menyebutkan hanya 3-5 unsur, maka masuk ke sini si Agus Basuki tadi, ini balik lagi ke sini, berdasarkan pengamatan diskusi pada aktivitas 1 cukup lengkap. Dapatnya dari mana? Dari sini Bapak Ibu, nih Agus Basuki cukup lengkap. Nah, Chandra Gunawan lengkap karena dia bisa berhasil menyebutkan 9-10 unsur. Ini kita lihat dari sini ke jurnal fasilitatornya nih. Chandra Gunawan ini sangat lengkap. Berarti ini nanti berdasarkan pengamatan ini mungkin Chandra Gunawan, ya, Chandra Gunawan ini sudah sangat berkembang. Ya, kalau KKM-nya P5 itu berkembang sesuai harapan. Ya, berkembang sesuai harapan itu KKM-nya P5. Nih, yang di sini. Nah, ini berkembang sesuai harapan. Nah, ini KKM-nya P5 itu berkembang sesuai harapan. Kalau ini bernalar kritis. Kalau dia sudah bisa mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi, interpretasi, ini sub elemen ya namanya ya Bapak Ibu, elemennya di sini mengajukan pertanyaan. Panjenengan misalkan mau mengambil dimensi bernalar kritis, ambil saja satu elemen, satu sub elemen, ya, satu sub elemen, sedikit aja enggak apa-apa. Yang penting dalam proyeknya itu nampak, gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini tadi sudah ada gambaran ya, ini tadi aktivitasnya. Nah, ini aktivitasnya tadi. Terus ini aktivitas tadi pengamatan presentasi Agus Basuki. Konten ini kan berarti kita membuat rubriknya Agus Basuki piye. Kontennya cukup lengkap dan penyajian cukup menarik. Ini larinya kemana? Larinya ke jurnal fasilitator. Nah, Agus Basuki
cukup lengkap dan cukup menarik. Nah, ini jadi kita menuliskan ini tidak semata-mata wes iki apik centang, apik tidak seperti itu, tapi ada runtutannya, ada jalan ceritanya Bapak Ibu. Ini dapatnya, ini yang menentukan biar 5 orang tadi. Oke. Terus kemudian ini asesmen sumatif. Jadi kalau sudah semua, asesmen sumatifnya berupa apa? Poster aksi nyata dari saya untuk saya, misalkan seperti itu. Tadi kan hidup sehat ya. Nah ini tahap persiapan, indikatornya apa? Setting tempat pameran, ketersediaan poster yang dipamerkan, sudah bagus belum? Nah seperti itu. Nanti dibuat indikatornya, indikator-indikatornya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Bu Flora. Monggo Bu. Saya Mei Bu. Untuk penilaian itu apakah? Ya, gimana Bu? Untuk penilaian itu apakah ada kesempatan juga antar teman juga ikut mengisi itu Bu, yang centang-centang tadi? Boleh, enggak apa-apa Bu Mai. Kalau mau, mohon maaf ya, saya sama-sama gelapnya, jadi saya matikan aja videonya. Mohon maaf Bu, bukan tidak menghormati Bu J. Enggak apa-apa Bu, monggo Bu. Karena lampunya belum nyala, listriknya belum nyala. Monggo silahkan penilaian antar teman boleh sekali, biar saling memberikan masukan, ya, memberikan masukan boleh, sangat boleh, biar mereka juga punya sikap terbuka dengan apa istilahnya, masukan atau refleksi dari orang lain, umpan balik dari orang lain, itu namanya umpan balik Bu. Oke, boleh Bu Mai, enggak apa-apa, bagus itu. Kalau hanya atau anak-anak antar teman dan dirinya sendiri Bu, sebagai bahan refleksi Bu, boleh. Umpan balik ya Bu, kalau diri sendiri itu umpan refleksi. Kalau refleksi itu dari diri sendiri, kalau umpan balik dari orang lain Bu. Ya, seperti itu. Ya, tetapi itu bukan menjadikan rubrik penilaian loh Bu, itu hanya sebagai bahan pertimbangan saja untuk mengetahui perkembangannya. Gitu, jadi Bu. Untuk penilaiannya tetap fasilitator ya Bu, atau guru ya Bu? Iya, fasilitator Bu, tetap fasilitator. Kalau di proyek tidak ada guru Bu, adanya fasilitator. Fasilitator, ya maksud saya itu. Ya, semua fasilitator ya, fasilitator. Dan yang dinilai adalah tadi langkah-langkahnya. Kalau misalkan di situ ada diskusi, berarti yang dinilai diskusinya. Bagaimana sih anak ini, kan tidak semua anak kalau diskusi itu ada yang aktif, ada yang main HP, atau ada yang cuma bengong aja, itu harus teramati. Seperti itu Bu. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih. Jadi, Bu Mai, nanti kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan Japri boleh Bu. Tapi ya sabar ya Bu, kalau Japri. Bu, malam. Nah, untuk apa namanya, rapotnya itu kan nanti hasilnya berupa tidak dalam bentuk angka kan Bu, tetapi dalam deskripsi. Bentuk kata deskripsi. Tidak. Ya, dalam bentuk deskripsi kan. Iya, deskripsi. Jadi, apa itu namanya? Sudah. Iya, betul. Kok lupa saya istilahnya, sudah berkembang. Kenapa nih Bu? Sudah berkembang. Apa itu? Kok lupa nih Bu? Ya, pokoknya yang sesuai harapan. Kata-kata itu. Nah, sesuai harapan, Nah, seandainya ini hanya mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Pripun Bu? Seandainya ini hanya berandai-andai Bu. Apabila ada orang tua yang bertanya tentang kriteria ini, itu bagaimana Bu? Karena ada
tipe orang tua itu yang penting itu nilai begitu loh Bu. Jadi kata deskripsi itu kadang tidak mereka tidak belum terbiasa ya Bu. ya belum terbiasa. Bagaimana ya Bu? Betul. Ya, sama halnya dengan kita Bu, saya juga sendiri seperti itu Bu, belum terbiasa dengan disiplin positif pada diri anak-anak atau budaya positif, belum. Jadi banyak kan ayo menghukum gitu ya, padahal itu tidak boleh, belum terbiasa. Ada sama saja dengan orang tua. Nah, memang kalau di rapot project itu yang dinilai nilainya bukan berupa angka, karena karakter itu tidak bisa diangkakan Bu, tetapi bisanya dirubrikkan. Nah, makanya rubriknya itu, makanya di rapotnya itu yang keluar adalah deskripsi cerita kayak anekdot waktu anak TK itu ya Bu ya, seperti anak TK. Nah, itu seperti itu Bu kalau di project. Ya. Terima kasih Bu. Jadi hanya untuk menjaga nih kalau ada pertanyaan seperti itu. Karena yang dilihat itu perkembangan karakternya Bu. Dan itu pun karakter tertentu yang ada di dalam setiap proyek. Gitu Bu. Ya. Monggo. Terima kasih Bu Mai. Ya, terima kasih sama-sama. Ada yang lain? Saya Bu. Yang berkaitan dengan karakter tadi, kan di akhir tadi kan dicontohkan juga ada gelar karya. Apakah gelar karya itu lalu menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, atau ya ada perubahan karakter atau sikap anak? Mungkin perlu kita tekankan bersama Bu Flora. Halo. Kok hilang Pak? Oke. Bu Flora, halo. Iya, mohon maaf, laptopnya mati Pak. Oh. Habis. Gimana Pak? Jadi ganti ke HP. Oh, oke. Yang tadi yang berkaitan dengan karakter, tadi kan lalu kita perlu mendapatkan penekanan bersama. Yang paling penting dalam P5 itu kan perubahan pada sikap atau karakter anak, perkembangan pada karakter anak. Lalu tadi salah satu yang dicontohkan itu kan ada gelar karya. Apakah lalu gelar karya itu menjadi hal yang wajib dilakukan atau tidak dilakukan, tidak apa-apa, tetapi yang penting ada perkembangan pada karakter anak-anak? Oke, sampun Pak? Sampun. Iya, oke. Nah, gini Pak, gelar karya itu mau dilakukan silakan, mau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Pada dasarnya kan gelar karya itu memamerkan karya mereka Pak. Dia sudah dalam satu proyek itu sudah melakukan apa saja. Bu, kan tidak produk, orientasinya tidak produk, betul. Tetapi produk itu akan menyertai proses. Contoh, pada waktu presentasi, dia kan berarti ada PPT-nya toh Pak. Pada waktu membuat poster, berarti kan ada gambar posternya. Begitu ya Pak Irudi ya. Nah, itu yang dipamerkan Pak, itu yang dipamerkan. Jadi gelar karyanya itu adalah produk-produk hasil belajar mereka. Di situ mereka membuat komik misalkan. Nah, itu yang dipamerkan di situ. Di situ hanya membuat menu misalkan ya, hanya membuat menu makanan. Ya sudah dipamerkan menu makanannya aja, seperti itu Pak. Gitu. Jadi satu yang kedua itu gelar karya itu juga menumbuhkan rasa percaya diri mereka Pak. Mereka pasti akan berusaha sebaik-baiknya. Kalau menurut pendapat saya sih, berusaha sebaik-baiknya supaya bagus ya dalam gelar karya itu bagus
bersaing dengan teman-temannya. Ada sekolah, ada beberapa sekolah yang gelar karyanya itu dilombakan, Pak. Jadi stand pamerannya itu dilombakan. Sama, produknya sebetulnya sama-sama membuat komik. Ya, karena dari kelas 7A sampai 7K membuat komik semua. Tetapi dalam mendesain stand, terus kemudian menampilkan komiknya, itu sudah punya nilai tersendiri yang bagi anak menurut saya itu juga proses pembentukan karakter mereka, karakter berkolaborasi, karakter menghargai pendapat orang lain, seperti itu, menghargai perbedaan, seperti itu Pak. Monggo, silakan Pak Rudi. Baik, saya lanjutkan. Kita belajar dari pengalaman proyek 3 misalnya, proyek 3 yang di Domsap kemarin itu kan gaya hidup berkelanjutan. Yang mau ditekankan kan bagaimana anak menjaga, salah satunya kan bagaimana anak menjaga lingkungan, lingkungan sekolah yang bersih, kelas yang bersih. Itu yang mau ditekankan sebenarnya karakter di situ. Tetapi ketika kita sebagai fasilitatornya mungkin salah dalam melakukan langkahnya sehingga lebih menekankan pada gelar karyanya, hasil akhirnya atau produknya, lalu karakter itu belum terlihat. Belum terlihat karena lebih mengarah bagaimana saya membuat sampah ini menjadi produk seperti ini. Lalu dalam pola hidup kesehariannya itu kan lalu belum nampak itu. Itu dalam pengamatan saya saja sih dari proyek terakhir yang kemarin misalnya yang di kelas 7. Karena ada beberapa temuan di lapangan yang seperti itu. Itu melenceng ya Pak ya. Melenceng. Kurang ya. belum sesuai dengan target masih karakter yang diharapkan. Enggak apa-apa Pak Rudi, ini kan pertama, namanya orang pertama itu jatuh bangun lagi Pak harusnya. Kayak orang naik sepeda itu ya Pak ya. Belajar pertama itu kan pasti jatuh gitu ya, enggak apa-apa. Besok kita perbaiki, jadi nanti kita jenengan mungkin bersama tim baleni meneh sesuk tentang gaya hidup berkelanjutan atau bangunlah jiwa raganya. Tapi ojo nggon kene iki ngene, bocah ngene iki kayak LK. Nah, sekarang sudah ada semoga dari gambaran saya tadi panjenengan sudah mendapat sedikit gambaran, oh sesuk saya mau dilakukan seperti ini. Bisa juga misalkan tadi arahnya adalah membentuk karakter anak yang bersih ya Pak ya, di rumah bersih, di sekolahan bersih, menjaga kebersihan. Nah itu bisa juga misalkan anak disuruh membuat video 1 minggu saja kebiasaan dia di rumah dengan cara membuat video dia membuang sampah kayak anak TK itu loh Pak, tidak apa-apa Pak seperti itu Pak, karena memang karakteristik siswa kita memang sampai mendisiplinkannya seperti itu, nggak apa-apa nanti menjadi suatu habit. Oh ternyata dalam 1 minggu ini orang tuanya melihat seperti itu, membuat video terus kemudian diunggah di YouTube ya toh Pak, terus kemudian itu seperti itu, hal-hal seperti itu, hal-hal sederhana sebetulnya yang kita harapkan, hal-hal sederhana seperti itu yang mengubah kebiasaan mereka, merubah karakter mereka seperti itu dari hal-hal kecil, contohnya membuang sampah. Nah, setelah membuang sampah di tempatnya, mereka diajari memilah sampah, pilah sampah. Arahannya hanya pilah sampah saja. Mereka membedakan antara sampah plastik, sampah kertas, sampah apa ini yang organik, sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayur itu. Jadi dari situ aja dulu. Caranya milah sampah gimana? Oh, plastik masuk ke tempat yang sendiri, botol-botol plastik. Apa sih gunanya memilah sampah? Begini. Seperti itu, Pak. Sebetulnya banyak sekali dari hal kecil itu bisa dilihat. Tidak produknya ya Pak, tidak kembali ke produknya. Contoh di SMP Sana Barunawati, mungkin saya sudah bercerita di Domsap di saya. Itu bingung Bu, kenapa saya harus produk? Tidak produk. Contoh misalkan, karena daerah sana daerah pesisir yang otomatis MCK-nya juga kurang. Saya minta cuma gini, sudah anak-anak diajari saja cara menggosok gigi yang benar. Terus kemudian cara mandi yang benar. Makan makanan sehat seperti itu. Jadi hal-hal justru tema itu atau topik itu
diangkat dari keseharian mereka. Yang tahu keseharian mereka siapa? Ya guru nih. Seperti itu. Keseharian mereka bagaimana? Keseharian mereka misalkan ya contoh di Domsal keseharian mereka kurang fisik. Kalau untuk olahraga itu pada males misalkan seperti itu. Nah, panjenengan membuat sebuah proyek yang memungkinkan mereka itu untuk terus bergerak, Pak. Nah, seperti itu. Itu, Pak. Sudah ada gambaran, Pak Rudi? Jadi, orientasinya jangan orientasi ini, jangan orientasi ke produk. Produk itu menyertai suatu pembelajaran. Gitu, Pak Rudi. Iya, iya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sudah ada gambaran ya, Pak Rudi? Ya. Yang lainnya mungkin? Saya Bu Flora. Ya, monggo Pak Budi sampai Flora. keliru tadi. Gimana Pak Budi? Ini mungkin tentang hal teknis saja untuk pengaturan siapa yang nanti sebagai tim fasilitator. Ini di draft kami yang nanti di tahun ajaran 2023-2024 itu pengampu kelas 7-nya ada 38 teman, pengampu kelas 7-nya 38, pengampu kelas 8-nya 39. Kemudian kalau tadi saya mengikuti yang disampaikan Bu Flora, misalkan satu kelas itu ada 5 kelompok, sementara kita punya kelas 7 11 kelas, berarti ada 11 kali 5 55. 55 dibagi 38 berarti katakanlah dari yang satu ada yang 2. Kata nggih? Kalau yang kelas 8 juga kira-kira kan sama, 1 atau 2. Dan teman-teman yang sebagai fasilitator ini kan mendampingi anak yang sama dalam kelompok yang sama, didampingi untuk setiap proyeknya. Jadi kelas 7 1 2 3, kelas 8 1 2 3. Nah, ini gambarannya berarti sekitar 38 orang guru ini kan mendampingi 3 proyek di kelas 7 dan 3 proyek di kelas 8. Betul ya? Ya, karena irisan ya Pak. Ada satu yang saya lihat tidak mengajar di kelas 8 tapi ngajar di kelas 7 saja, saya gitu. Nah, berarti kira-kira seperti itu ya, nanti teman-teman yang mampu di kelas 7 dan kelas 8 itu akan mendampingi anak di kelas 7 sekitar 2 kelompok, lalu kelas 8 ya ada yang 1 ada yang 2 kelompok, artinya bisa jadi saya kalau ngajar kelas 7 dan kelas 8 itu 3 proyek di kelas 7 dan 3 proyek di kelas 8, ngaten nggih? Oke, baik. Terima kasih. Jadi begini Pak Budi. Jadi lebih enaknya biar bisa mendampingi dua-duanya, waktunya jangan sama. Mau diblok, tapi jangan sama. Misalkan contoh, kelas 7 minggu ketiga, kelas 8 minggu keempat. Seperti itu Pak. Baik, nanti kami diskusikan untuk yang terlebih yang teman-teman sudah dimintai bantuan untuk koordinator proyek ini. Jadi nanti yang pas seperti apa. Terima kasih sarannya Bu Flora. Sementara itu dulu, Matur nuwun. Sami-sami Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Sudah capek ya Bapak Ibu ya sama Bu Pak. Saya juga capek. Sama, enggak apa-apa. Begitu? Sudah ada gambaran Pak Budi J? Sampun, Ya, oke. Ya, kelas musiknya ada berapa kelas Pak? Kelas musiknya ada 4 kelas Ibu. Kelas musiknya 4 kelas. Ya, lalu kelas seni rupa ada 3. Ada 3. Lalu prakaryanya ada 4. Ya, 4, 3, 4. Ya, oke.
nanti disepakati prakaryanya mau ngambil yang apa nggih Pak? Nanti biar didiskusikan Pak Wahyu Ya. dan Bu Tini, ya. Ya, Nggih. didiskusikan, enggak Nggih, apa-apa nggih. Pak. Ya. Ya bagus. Satu atau dua, Bu, aspeknya? Satu saja cukup? Satu saja, karena Oke. kalau dilihat dari CP-nya tuh sampai kelas 9 dia kerajinan terus Pak. Baik, ngaten nggih Pak Wahyu, Bu Tini. Ya, Nggih. ya monggo. Jadi nanti Pak Wahyu, Bu Tini nanti kalau panjenengan mengambil kerajinan, berarti nanti anak itu dari kelas 7 sampai kelas 9 kerajinan terus. Kayaknya seperti itu kalau dilihat dari CP-nya. Kayaknya kerajinan dulu deh Pak Wahyu. Saya ngatur jadwalnya itu nggak memperhatikan penggunaan dapur Pak Wahyu. Tapi Kalau bisa dapur diatur. pengolahan. Ya, pengolahan. Maksud saya, saya sudah mulai mengedrap jadwal pelajarannya, Bu. Tapi bisa diatur. Ya. Jadi Pak Budi sehat? Sehat, semangat, kuat ya. Terima kasih. Sehat Bu, matur nuwun ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu nih udah nyala, lampunya udah nyala. Udah terlanjur pakai HP aja. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Bu Flora. Maaf bertanya izin. Ya, monggo Pak. Tentang modul Bu Flora. Pripun? Apakah ada ketentuan baku terkait penyusunan modul? Lalu kemudian saya menemukan, ini saya buka link saya share link di chat atau di pesan. Ini contoh dari aplikasi. Modulnya demikian. Nah, bentar Pak, saya ini pakai HP nggak bisa buka, bentar. Tapi Bapak Ibu guru dan bruder bisa juga melihat. Modulnya cukup sederhana, simple. Nah, pertanyaannya, selain tadi baku, hubungannya dengan contoh modul ini. Karena saya bagikan pesan, itu kan sudah muncul di aplikasi skala nasional. Nah, dengan contoh yang simpel seperti itu, kalau memang itu bisa dikatakan sebagai sebuah modul, syukur alhamdulillah tentu. Karena ternyata kita tidak sulit-sulit amat kok buat modul. Contohnya ada yang simpel. Tapi ketika dihubungkan dengan sebuah ketentuan baku, ya tentu kita pasti akan minimalnya adalah ketentuan baku tersebut. Nah, ini dari Ibu sendiri untuk yang contoh yang ada di aplikasi dengan yang baku ini itu. Terima kasih. Pak, minta tolong di live chat lagi Pak. Tadi saya terlambat masuk. Kirim lagi. Belum Pak. Oh ya, oke. Sudah sadar? Sudah. Ya, matur nuwun ya, Bu. Ya. Ini Margala ini ya, Pak? Kegiatan P5 olahraga Margala, Marsungkil, Jalengkat ini Pak J. Leres. Ya, terus ini itu ada di aplikasi. Saya coba mencari, browsing. Temanya itu adalah yang jiwa raga. Bangunlah jiwa raganya. Bangunlah jiwa raga itu ada pilihan topik, lalu saya coba klik yang permainan itu. Munculnya modulnya kok demikian, sesimpel itu. Nah, terima kasih Bu. Ya.
Kalau ini saya lihat itu adalah modul proyek olahraga, Pak. Jadi bukan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena di sini kan semuanya tentang olahraga, nggih, Pak, nggih. Ya, tentang olahraga. Nah, ini kalau di modul proyek itu kita harus tentukan dulu dimensi yang mau kita sebetulnya hanya itu saja, Pak, sama seperti modul ajar. Ya, sama seperti modul ajar. Jadi modul proyek itu hakikatnya sama dengan modul ajar. Tujuan itu pasti ada. Tujuan. Terus kemudian kegiatannya. Kegiatannya apa? Terus kemudian asesmennya bagaimana? Hanya itu saja, Pak, sebetulnya, Pak. Isinya cuman itu saja. Cuman menjadi sedikit agak wow, ya, menjadi sedikit agak wow karena mungkin selama ini belum pernah melakukan atau belum pernah membuat modul proyek seperti itu. Kalau seperti yang saya contohkan di SMP 40 tadi, sebetulnya juga hanya itu saja. Sebetulnya dari tujuan, ya, identitasnya tadi, identitas itu menyangkut topiknya apa dan sebagainya. Kemudian tujuannya apa? Yang ini saya coba saya share screen tadi. Oh, nggak bisa nganu ya, disable, nggak bisa share screen. Nah, ini misalkan tujuan hanya sebetulnya komponennya sama seperti modul ajar. Modul ajar pun seperti itu. Tujuan, kegiatan, tujuannya kemana? Ke Simpang 5. Terus kemudian kegiatannya apa? Naik Gojek, misalkan seperti itu. Kalau naik Gojek ngapain? Berarti pesen Gojek, buka aplikasi dan sebagainya. Itu kegiatannya. Asesmennya bagaimana? Asesmennya sampai dengan di Simpang 5 dan bisa menutup aplikasi Gojek, memberi bintang. Nah, itu. Seperti itu. Itu saja sebetulnya, Pak. Cuman kemasannya memang kemasan proyek. Nah, kaitannya dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Pak. Siapa tadi? Baik, matur suwun, Ibu. Ya, sebetulnya isinya hanya itu saja, Pak. Tidak yang aneh-aneh. Ada lagi, Bapak Ibu? Ini seperti tadi nih ya, yang ini mana tahu. Nah, ini kan cuman begini aja, Bapak. Nah, ini identitasnya. Sama seperti kita membuat modul ajar. Ini identitasnya, ini yang kurang elemennya ya. Terus waktunya berapa JP. Kalau dalam satu proyek itu mau itu 360, satu tahun itu 360 JP. Silahkan sekolah mau mengatur 120, silahkan. Mau mengatur 90, 100, nanti berapa lagi, silahkan, monggo. Tergantung pada kedalaman aktivitas dan kedalaman proyek yang mau di-asesmen, yang mau dilakukan. Itu sebetulnya longgar sekali waktunya itu, 120 JP itu sangat longgar. Ya, sangat-sangat longgar. Nah, ini temanya, deskripsi temanya, mengapa kok mengambil tema itu, seperti itu. Terus pentingnya apa tema tersebut. Ini bedanya kan di sini saja. Terus kemudian tujuan, ini tujuan sama. Tujuan pembelajarannya apa. Nah, ini sama saja dengan tujuan proyeknya apa. Terus setelah itu tahapnya bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Tadi yang saya katakan mau pergi ke Simpang 5, tahapnya bagaimana? Pakai apa? Pakainya ke Simpang 5 naik sepeda, naik Daihatsu, atau angkot, atau Gojek, atau naik diantar sopir, itu kan beda-beda. Nah, ini tahapnya. Ya, ini tahap-tahapnya. Ada 4 tahap ya. Tahap pengenalan dulu, kontekstualisasi, ya. Terus kemudian tahap aksi nyata, dan yang terakhir tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini aktivitasnya. Ini sama saja dengan RPP istilahnya gitulah, modul ajarnya proyek.
Jadi pertemuan pertama ngapain? Nah, ini diceritakan semua ini. Pertemuan pertama, persiapannya piye, fasilitatornya ngapain, pelaksanaannya bagaimana, ini diceritakan. Seperti bercerita begitu saja, ya. Berapa lamanya seperti ini semua langkah-langkahnya, ini langkah pembelajarannya, Bapak. Nah, ini langkah pembelajarannya, ini langkah-langkah pembelajarannya. Nah, asesmennya ada yang di tadi, yang saya katakan tadi. Nah, ini langkah pembelajarannya. Nah, ini kalau ini di SMP 40 hasilnya kemarin digelar gelar karyanya, karena SMP 40 sekolah penggerak dia harus ada gelar karya Bapak Ibu, karena dia ada ini ya, ada bos kinerja yang harus dilaporkan ke pusat, jadi dia harus ada gelar karya. Gelar karyanya adalah dia sampai bisa menentukan kalori yang bisa dimakan, terus membuat menu yang kalorinya sesuai dengan kebutuhannya dia, sesuai dengan usianya, sesuai dengan jenis kelaminnya, sesuai dengan aktivitasnya, itu sampai ke situ. Itu membuat menu, membuat minuman yang bagaimana kalorinya, jadi menghitung minuman seperti itu. Ada sampai ke situ. Ini aktivitasnya, aksi nyatanya bagaimana. Ini aktivitasnya semua. Nah, ini asesmennya. Ya, asesmennya apa? Ya, asesmennya disebutkan. Nah, kalau ini kan refleksi, ini sampai refleksi. Ini refleksi, kalau lembar refleksi ini ada di contoh modul, ada. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang lain lebih bagus. Seperti itu. Nah, ini kan yang saya contohkan itu, terus kemudian ada yang namanya lembar ini tadi, rubriknya ini tadi. Nah, ini rubrik seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu Flora kembali lagi nggih, ngapunten. Nggih, monggo Pak Budi. Nggih. Yang pertama ini terkait KOSP ya Bu. Berarti yang project untuk kelas 8 itu nanti kita tinggal tambahkan saja ya. Yang misalnya nanti kami mengambil yang kelas 7 sama dengan yang tahun lalu kan, tinggal menambahkan itu saja nggih. Boleh. Lalu matur nuwun, yang kedua Bu Flora, untuk struktur kurikulum kami yang kelas 8 nanti itu melanjutkan yang kelas 7 yang apresiasi seni yang waktu itu kami matur itu ya. Ya, betul Pak. Itu nanti dilanjutkan sampai kelas 9, Pak. J. Lalu yang tadi sempat Bu Flora tanya musiknya ada berapa, rupanya ada berapa, prakarnya ada berapa, itu untuk yang kelas 7 dan nanti untuk selanjutnya kalau tidak ada perubahan lagi seperti itu, J. Ya, jadi, betul. Ya, betul. Memang kami sudah mengirimkan form ke orang tua dan anak untuk memilih seperti saran Bu Flora, lalu hasilnya sudah tadi kami sampaikan seperti itu. Ini Pak, terpenuhi semua atau ada yang swing, Pak? Ya, ada yang swing. Ya, jadi kita menggunakan pilihan-pilihan yang kami juga bisa leluasa mengaturnya, Ibu. Yeah. Karena nanti kalau hanya memilih salah satu, nah nanti ada yang nggak kebagian ngajar nanti kasihan. Ya, betul. Memikirkan itu. Yeah. Sudah terpenuhi. Ya, walaupun demikian ada satu teman yang memang jamnya masih belum memenuhi 24 jam karena apa itu keadaan. Pak? Mapelnya apa Pak? Seni rupa. Seni rupa. Ya, seni rupa. Ya. Pak, sudah sertifikasi ya Pak? Belum. Oh, jadi, belum. Oh, tidak masalah berarti. Ya, artinya kami memikirkan yang sertifikasi aman, lalu teman-teman yang belum ada tidak mencukupi 24 jam, kami sudah memikirkan untuk sebagai koordinator proyek sudah tambah 2 jam, ngaten nggih Bu Flora? Iya, betul. Lalu baru belum cukup juga, nanti ada tambahan tugas lain dari sekolah yang kira-kira dia bisa nganu Pak. Dia bisa koordinator proyek nanti dimasukkan, itu nanti tambahannya 2, itu dia maksimal 6 loh Pak. 3 kelas. Oh, ngaten.
Baik. Ya, Siap. dia maksimal bisa menjadi koordinator proyek 3 kelas. Jadi satu kelasnya 2 jam. Bisa itu Pak. Oh, Sudah ikut Pak PPG Pak? belum. Belum. Ya. Jomsaf Bu yang periode ini ada yang ikut PPG? Bu Vincent, sebentar, saya kok lupa siapa ya? Yang kemarin dapat panggilan? Dapat panggilan PPG ada? Ada kemarin syarat-syaratnya saya lupa Bu Flora, maaf. Bu Vincent, Bu Dista, Pak Henry, Dani, Bu Anggun. Oh ya, selamat. Semoga lancar. Oh iya. Semoga lancar. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak Henry, terima kasih diingatkan. Itu PPG ya, saya satu syarat yang lain. Ya Pak, kasihan Pak teman-teman PPG. Ya, oke, ya, makasih. Terus tadi saya mau matur apa ya? Oh, yang koordinator project itu berarti sebenarnya koordinator project itu boleh hanya satu kelas ngaten nggih. Itu dihargai 2 JP begitu nggih Bu Flora? Iya, betul. Jadi artinya tadi misalkan Pak Budi sama Pak Rudi di kelas 7A ya. Nah, Pak Budi jadi koordinator proyeknya. Itu kan kayak semacam Pak, istilahnya kayak semacam jabatan nempel gitu tok loh Pak. Sebetulnya kan kerjanya sama. Iya, secara dapodik artinya teman yang jamnya masih kurang dari 24 tadi. Iya. Kita jadikan koordinator di beberapa kelas gitu ya. Betul. Bukan koordinator di proyek apa Gaten ya? Bukan. Nanti kan kayaknya kalau di Dapodik nanti bisa ditanya sama Mbak Nia. Di Dapodik itu nanti ada koordinator 7A, koordinator proyek 7A gitu kayaknya gitu Pak. Oh ngaten. Iya, koordinator proyek 7B, koordinator proyek 7C. Itu nanti bisa dimasukkan. Ya, itu secara administrasi untuk yang Dapodik ya, untuk yang pada pelaksanaannya karena kita kelasnya besar nanti bisa dimodif ya Bu. Iya, itu istilahnya mau kanggo nganu lah Pak, istilahnya nambahi jam. Sebetulnya tanggung jawabnya sama. Iya, kasihan juga, kasihan. Nanti kan itu kurang berapa toh Pak? Kurangnya berarti ada 7 jam. 7 jam. Ya. Oh. 24 itu 7 jam, kurang 7 jam. Ya, 17. Jadi dia hanya dapat 17 jam. Oh, 17 jam. Berarti nanti bisa 3 kelas, Pak. Ya. Ini tapi panggilan PPG enggak, Pak? Belum. Ya. Belum. Ya. Mungkin belum panggilan PPG ya. Belum. Jadi kami mengaturnya memang seperti itu Bu Flora. Jadi yang sertifikasi kita amankan dulu. Iya, betul, bagus. Ya, oke. Nah, kalau misalkan sudah panggilan PPG kan kita juga harus jagani juga, Pak. Ya. Yang dari saya yang terakhir Bu Flora. Monggo Pak. Ngapunten kalau merepotkan, jika berkenan file-file yang tadi ditayangkan boleh kami minta. Terima kasih sebelumnya. Ya, sakjane iki wis tak bagi lho Pak Budi lali. Matur nuwun sangat Pak Budi sing lali. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti saya bagikan. Oke, ada lagi yang lain Bapak, Ibu? Sudah tidak ada? Oke, kalau tidak ada, monggo Pak Budi saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah 1 jam 9. Ini saya sudah dikode sama anak saya, Mama apa enggak capek gitu katanya. Masih harus munggah tugas lah juga ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya sampai jam 9 malam ini meluangkan waktu. Iya, monggo. Pak Leo. Pak Leo, gimana Pak Leo? Yang tadi dulu yang sumatif di akhir semester itu kan boleh hanya beberapa TP tadi. Dan nilainya masuk ke TP yang bersangkutan. Betul. Nah berarti itu saat sumatif di akhir itu berarti ada
dua nilai tuh Bu. Misalnya kita ambil 2 TP, berarti ada 2 nilai. Iya. Kan ibaratnya itu kayak remedi toh Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Kan Berarti kita nanti Rata-rata. iya di boleh, rata-rata silakan, dengan monggo TP silakan. 1. Jenengan ambil kita makanya namanya kurikulum merdeka itu seperti itu Pak. Di rata-rata atau diambil yang Iya, terbaik? mau di rata-rata dibagi 2 boleh, mau panjenengan terserah nganu, tergantung kesepakatan guru-guru saja. Kesepakatan Dewan Guru. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada semacam orang tua tanya gitu ya, orang tua tanya semua jawabannya sama. Jadi misalkan tanya sama Pak Rudi, saya ngambilnya dari rata-rata. Oh, tanya sama Pak Leo, ngambilnya juga sama dari rata-rata seperti itu. Jadi jawabannya sama. Kalau mau diambil rata-rata boleh, mau diambil yang terbaik silahkan. Jadi kebebasan sekolah untuk menentukan. Terlebih lagi kebebasan gurunya yang menentukan. Seperti itu Pak Leo. Ya Bu, makasih Bu. Jadi misalkan Pak Leo punya 2 TP ya Pak ya, punya 2 TP yang mau dikonfirmasi. Jadi nanti buatnya soal nomor 1 sampai 20, berarti itu TP 2. Nomor 21 sampai 40, TP 3, misalkan seperti itu. Berarti nanti nilai dari nomor 1 sampai 20 itu tadi nanti masuk menjadi nilainya TP 2. Seperti itu Pak. Jadi tidak boleh satu lagi ya. Ya, karena yang dikonfirmasi kan tiap TP-nya. Kasihan anak-anak Pak, sekarang pembelajaran yang memerdekakan. Memerdekakan murid ya Bu. Memerdekakan murid dan guru. Kalau misalkan olahraga, saya tidak mau tes. Ya enggak apa-apa, wong memang TP-nya dia enggak tes kok olahraga, misalkan prakarya. Prakarya TP-nya tidak tes, ya enggak apa-apa. Nanti di akhir semester, misalkan di akhir semester, ya, terutama ini kalau sekolah swasta ya, yang saya lihat kan sekolah-sekolah swasta itu penting untuk apa ulangan semester, ya, asesmen sumatif, sama akhir tahun sama semester itu penting karena apa? Yo nganu toh Bu, engko carane nari SPP piye kan mesti kan gitu kalau yang swasta kecil. Dora bayar SPP Bu, ya wes ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa, silahkan monggo. Jadi terserah. Nah, itu mau misalkan tesnya yang diteskan itu yang mengkonfirmasi mau ada tes hanya 7 mapel, ya sudah tesnya berarti 7 mapel itu yang 3 mapel tidak ada tes karena dia praktek semua, ya sudah kan dia sudah dikonfirmasi misalkan seni musik olahraga sama apa ya IPA misalkan dalam 1 semester itu praktek kabeh tagihane misalkan seperti itu, ya enggak apa-apa. Berarti nanti yang hanya yang diteskan atau diasesmenkan itu hanya 7 mapel itu, ya enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kan tidak semua TP itu bisa diteskan. Intinya di situ. Tes berupa tes ya. Nah, asesmennya itu bisa macam-macam, mau rubrik kinerja, mau rubrik keterampilan boleh seperti itu. Monggo. Jadi Pak Leo anjingnya lucu. Lah itu ada fotonya. Iya. Sudah enggak ada tuh Ibu. Oh, sudah enggak ada. Terlalu tua. Ketabrak tetangga. Oh, ketabrak tetangga. Wah, ki nganu ki Pak, dendam pribadi. Ya, Bapak Ibu monggo ada yang lain? Kalau tidak ada, saya terima kasih sekali Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau mengganggu, sekali lagi saya mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahat panjenengan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini membuka sedikit pencerahan buat panjenengan, jadi nanti ada bahan untuk berraker, seperti itu. Terima kasih Brude, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Rudi, terima kasih semuanya. Selamat malam, berkah dalam. Dalam matur nuwun Bu Flora.